Halo, apa kabar untuk Gemini? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Gemini tentang energi kabar mantan ya. Sekali lagi ini sifatnya tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya ya, kabar mantan. Karena gini, untuk Gemini sendiri dealing dengan personal yang berbeda-beda ya, dealingnya. Jadi ambil positifnya aja, ambil funnya aja ya readingan ini kalau nggak cocok buat kamu. Dan energinya juga bisa terbalik atau vice versa untuk zodiak Gemini. Oke, aku cek dulu. Competition, waduh. Oke, di sini kita ngomong masalah competition. Epiphany, seek clarity. Oh, oke. Cheer up, live in the moment. So, di sini kita ngomong masalah competition, summon courage and self confidence. Berusaha untuk kuat, berusaha untuk bangkit, berusaha untuk move on dari masa lalu. Untuk Gemini bisa juga seperti itu ya kita ngomong. Tetapi di sini aku melihat dengan hanya si clarity ini sendiri kayak sedang menemukan jawaban. Ya, sedang menemukan jawaban di sini. Sorry. Kita ngomong masalah Epiphany ini sendiri, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Ada situasi kayak kamu mungkin bertanya-tanya pada diri kamu saat ini untuk Gemini ya, tentang sesuatu yang mungkin mengganjal dalam diri kamu, dimana kamu kayak berusaha untuk mencari suatu jawaban, mungkin langkah apa sih yang harus kamu ambil ya, apakah kamu harus stay or leave. Nah seperti itu. Di sini aku melihat kayak kamu mencoba untuk kuat, mencoba untuk bangkit, mencoba untuk kayak move on. Nah ini ya. Tetapi di kata lain, di hal lain di sini aku melihat ada merasa tidak percaya diri ya, bukan merasa tidak percaya diri, kayak merasa kayaknya apa mungkin bisa, apakah mungkin iya, apakah mungkin iya. Ini ada semacam kebimbangan dalam diri kamu. Makanya di sini aku melihat ada seek clarity ya. Jadi kayak kamu mencoba mencari jawaban dari kebimbangan kamu, kegundahan kamu di sini. Aku melihat dengan hanya live in the moment, cheer up, kamu berusaha untuk memotivasi diri kamu sendiri. Ayo gue bisa, gue yakin gue bisa. Nah, tetapi kita ngomong masalah competition sendiri di sini. Ya, intinya apa? Aku melihat ada situasi di mana hati dan pikiran kamu lagi bertentangan untuk teman-teman, yang membuat kamu yang tadinya confidence menjadi unconfidence. Yang tadinya kamu merasa percaya diri dengan kemampuan kamu untuk move on, tiba-tiba nggak bisa lagi ya. Nih, memang gue harus kayak gimana sih? Gue harus seperti apa sih? Kenapa sih gue harus kayak gini? Ya, ada keinginan kamu sih untuk bangkit, ada keinginanmu untuk move on dari masa lalu kamu. Tetapi di sisi lain, kenapa gue nggak bisa? Nah ini loh ya, kayak kamu tuh kayak mencari, gue harus kayak gimana sekarang? Apa yang harus gue lakukan dengan kondisi gue yang saat ini? Nah ini, ya. Nih kalau aku melihat untuk energi kamu. So di sini untuk energi mantan kita cek. Di intinya itu tergantung dari tebaran, entah itu tentang perasaan dia, pikiran dia tentang kamu. Jadi kayak memang kabar mantan kamu terhadap kamu ya. Jadi kita ngomong masalah memang fokus mantan kamu tuh kayak gimana. Oke? Oke, untuk Gemini di sini aku melihat kamu kayak berusaha untuk memotivasi diri kamu sendiri ya. Oke, soalnya kamu merasa kayak selalu gagal move on dari dia. Mungkin bisa seperti itu ya, selalu gagal. Ada keinginan kamu untuk move on, ada keinginan kamu untuk begini, tapi selalu gagal. Nah ini ya. Oke, aku lihat dulu energi asmara mantan zodiak Gemini terhadap Gemini. Nah, ya kan, terhadap kamu. Jadi The Magician, kita lihat ada The Magician di sini untuk mantan kamu, ada The Wheel of Fortune. Tetapi ini energinya bisa terbalik ya buat teman-teman.
Ada The Magician, ada The Wheel of Fortune, ada Four of Pentacle, ada Knight of Swords, oke, dan ada The Sun. Oke, kita cek dulu di sini untuk kabar mantan. Bottom of the deck, Four Swords, waduh, Two of Pentacle, bingung, juggling, terlalu berat mungkin juga ya menurut. Oke. Di sini kita ngomong masalah Four of Swords ya buat teman-teman. Ada situasi dan kondisi kayak saat ini dia itu kayak lagi ingin, bukan lagi ingin ya, jadi kayak lagi menyendiri ya, bukan lagi ingin, tapi ada situasi di mana dia itu kayak males ngapa-ngapain, bisa juga kayak gitu ya. Bisa juga kayak gitu nih kalau aku lihat. Atau ada semacam pikiran dan perasaan yang mengganggu dia ya, terus terang sama saat ini yang kayak mengganggu banget, dimana dia itu kayak ingin melepaskan pikiran dan perasaan dia. Nah ini loh, makanya di sini aku lihat kayak dia hanya butuh waktu, butuh ketenangan ya. Jadi kayak kalau seseorang ini kayak ingin menyendiri di kamar gitu ya, atau bahkan mungkin mencoba untuk kayak meluangkan bersama teman-temannya. Karena aku melihat kayak ada pikiran mungkin ya, di sini aku melihat kayak yang ingin dia kayak gimana ya, bukan beban, jadi pikiran-pikiran dia ini ingin dia tenangkan. Nah ini dia berusaha untuk menenangkan pikiran, intinya seperti itu. Aku juga melihat ada Two of Pentacle ya kan. Di sini aku melihat juga jangankan kamu ya, untuk teman-teman Gemini, mungkin kamu juga terhubung dengan seseorang yang saat ini juga lagi bingung ya. Mungkin mantan kamu juga lagi bingung. Di sini aku lihat ada Two of Pentacle, kayak terlalu berat buat dia. Apa ini yang berat buat dia? Karena mungkin menurut kamu dia fine-fine aja ya. Kita ngomong masalah ada Four of Pentacle, di sini ada Two of Pentacle. Mungkin dia selama ini kayak di hadapan kamu dia fine-fine aja, sebetulnya enggak. Intinya seperti itu. Mungkin di hadapan kamu atau saat kamu kayak dia kayak nggak pernah tuh ngubungi aku, dia kelihatannya baik-baik aja, dia kelihatannya begini. Tetapi aku melihat sebenarnya bukan itu yang terjadi ya teman-teman. Karena aku melihat juga kayak dia ini lagi banyak meluangkan waktu untuk sendiri, untuk kayak untuk benar-benar ingin menenangkan diri, karena aku melihat lagi kacau. Pikiran dan hatinya ini lagi kacau nih kayaknya ya. Kayak dia kayak saat ini lebih ke arah untuk menenangkan diri. Nah ini dia lebih ke arah untuk kayak menenangkan diri antara pikiran dan perasaannya. Oke. Sih, aku lihat ada The Wheel of Fortune. Jujur ya, di sini aku lihat juga ada The Magician. Oke. Ngomong-ngomong Magician ini sendiri itu kayak semacam dia tuh sebetulnya kayak berusaha untuk cari peluang ya. Nah, ini dia berusaha untuk mencari peluang untuk bisa terhubung sama kamu. Dia mencari peluang untuk bisa terhubung sama kamu. Berarti ini kayak terpaksa ya. Kalau aku lihat terpaksa, kalian harus cut di sini. Magician. Nah, ya kan? Dia kayak mencoba kayak mencari peluang untuk bisa terhubung sama kamu, untuk mungkin bisa baik lagi sama kamu, mungkin untuk bisa apalah sama kamu di sini. Ya, dia hanya ingin melakukan apa yang ingin dia lakukan. Nah, ini loh. Ya. Dia hanya ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan, tetapi nggak bisa. Makanya di sini aku lihat ada Ten of One. Ataupun kalaupun ada masalah di antara kalian ya di sini ya, sampai kalian harus terputus. Ini dia ingin kayak masalah ini cepat selesai aja ya sebetulnya. Dia ingin masalah satu persatu di antara kalian berdua ini juga bisa selesai. Sebetulnya seperti itu. Atau kita ngomong masalah Ten of One ini juga sama dia juga ya. Jadi kayak kamu terhubung dengan seseorang yang lagi banyak masalah sebetulnya. Nah ya, dia saat ini kalau aku melihat kehidupan dia juga lagi nggak, apa ya, kalau aku bilang itu lagi cukup banyak lah mungkin ya apa ya, kewajiban-kewajiban yang harus dia ini ya untuk teman-teman. Makanya di sini aku lihat ada juggling. Nah ini loh, ini terlalu berat mungkin ya. Ada situasi kayak tanpa kamu sadari sebetulnya dia itu kayak mencoba untuk menyeimbangkan diri di sini. Ya, dia berusaha kayak menyeimbangkan di sini. Dia berdiri di seperti orang itu kayak berdiri di satu kaki, tapi dia berusaha untuk menyeimbangkan diri di sini. Ya, nih terlalu banyak pikiran kalau aku lihat. Makanya di sini aku lihat dia kayak berusaha menenangkan diri. Dan di sini aku juga melihat ada The Magician. Berarti intinya apa? Dia berpikir bahwa saat ini atau mungkin saat ini kayak
suatu perasaan dia ya, entah ini perasaan atau pikiran dia ya, kayak terlalu berat. Dia ingin masalah-masalah pikiran-pikiran ini itu kayak cepat selesai ya, masalah-masalah ini cepat selesai. Entah itu masalah di keuangan dia, kehidupan dia, atau bahkan bersama kamu di sini secara asmara. Karena aku melihat di sini dengan hadirnya banyak hal ya, kita ngomong masalah the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu ya tentang karir dia, ya tentang keuangan dia, ya tentang kehidupan asmara dia yang lagi nggak menentu. Terus terang aja ya teman-teman, aku melihat ada situasi di mana ini kayak klop banget di dia, ini kayak yang lagi nggak menentu di sini. Makanya di sini aku melihat dia tuh kayak ingin menyelesaikan semua masalah-masalah di sini, ya. Sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan, makanya di sisi lain dia itu kayak apa ya, dia berharap masih ada peluang ya, walaupun kalian sudah terputus di sini, entah itu kapan ya, entah itu kapan, dia berharap masih ada peluang kalau memang situasi dan kondisinya ini udah selesai, atau bahkan di kamunya ya. Karena di sini aku melihat mungkin saja ya buat teman-teman, alasan kenapa kamu belum bisa move on dari dia itu karena dia ini juga aku melihat ada keinginan dia untuk terus ketemu sama kamu ya sebetulnya. Cuman kita ngomong masalah keadaan. Wheel of Fortune di sini. Nah, ya kan? Aku melihat dia tuh kayak saat ini lebih ke arah untuk berhati-hati dengan situasi dia, atau saat dia mungkin nantinya menghadapi kamu, kayak ada suatu keputusan yang benar-benar kayak hati-hati banget. Mungkin saat ini kamu lagi nggak mood, atau lagi nggak suka atau lagi apa sama dia ya, sehingga di sini kalau aku melihat kayak dia itu kayak cenderung untuk lebih berhati-hati. Oke, cenderung untuk lebih berhati-hati, atau bahkan di sini kita ngomong masalah the High Priestess ya. Kita ngomong masalah the High Priestess ini adalah situasi dimana dia nggak mau tergesa-gesa untuk kayak ngubungi kamu, atau kalau kamu yang berusaha untuk ngubungi dia, ini kayaknya dia itu lebih berhati-hati. Nah ini loh. Kenapa? Karena aku melihat ada the Wheel of Fortune. Berarti intinya apa? Mungkin kondisi dia yang lagi nggak menentu, kita ngomong masalah emosional, atau bahkan kamu yang emosionalnya lagi belum stabil di sini. Nah ini, ya, lagi belum stabil di sini. Ini yang baru putus ini kayaknya. Ini yang baru putus ini ya, atau yang sempat pernah komunikasi berantem lagi bisa juga ya. Aku melihat ada kondisi di mana kalian ini masih belum ada kayak pikiran, perasaan, atau kayak emosionalnya lagi kayak belum stabil di sini. Makanya dengan harinya the High Priestess ini kayak seolah-olah ini kayak ada situasi di mana kayak oke, jeda dulu deh. Nah kayak gitu, ngerti nggak? Jadi oke, jeda dulu deh, daripada nanti kalau terus ini bahkan bisa menghancurkan hubungan kalian benar-benar. Nah ini. Oke, ada Four of Pentacle, ada Five. Oh, ya bener-bener seperti aku bilang ya tadi itu, kayak dia ini kayak lagi ada banyak masalah. Ini kayak klub banget, dimana dia ini kayak entah itu di karirnya, keuangannya, dan asmaranya dia ya. Tanpa mungkin kamu sadari, di sini aku melihat dia itu kayak sebetulnya need you, membutuhkan kamu di sini. Tetapi dia lebih menyimpan, ya, lebih menyimpan masalah-masalah dia di sini, ya. Dengan harinya Five of Pentacle ini sendiri, sebetulnya dia itu kayak berharap kamu tuh bisa paham, tetapi di sisi lain dia tidak mau terbuka sama kamu di sini. Nah ini loh, kenapa? Nah ini muncul Knight of Swords, karena mungkin tahu kondisi kamu juga, dia tahu kondisi kamu, atau bahkan dia nggak mau terlalu merepotkan kamu di sini. Untuk teman-teman, dia ingat masa lalu terus ya. Oke. Aku melihat kayak ada situasi di mana dia tuh kayak selalu mengingat kamu di sini sebetulnya, ya kan? Mungkin ini terlalu berat sih buat dia kayak terpisah sama kamu, teman-teman di sini. Tapi dia tahu bahwa apapun yang menjadi keputusannya, ya, aku nggak tahu apakah keputusan ini ada di kamu atau di dia. Dia tahu bahwa apa yang menjadi keputusan di sini adalah yang terbaik, ya. Karena kita ngomong masalah The Sun sendiri ini kayak, tapi dia kayak merasa yakin ya. Aku merasa kayak dia ini The Sun loh, dia kayak positive thinking, dia yakin gak ada yang nggak mungkin, intinya seperti itu. Kalau memang kalian ini bisa bersama, kalau kalian ini berjodoh juga nggak akan kemana, ya.
Di sini aku lihat ada Five of Wands, ya kan? Dia kayak dia tuh kayak ngerti banget ya. Jadi kayak setiap kalian itu bertengkar apapun ya, jadi kayak kembali lagi, bertengkar lagi, balik lagi. Ini bagi yang hubungan on off ya, kita ngomong masalah seperti itu. Walaupun di sini aku lihat ada Five of Wands, kita cek dulu di sini ada The Sun ya. The Sun ini kayak mungkin karena salah satu itu kayak gak bisa gimana ya, kita ngomong masalah Knight of Swords. Terus di sini aku juga ada beberapa untuk teman-teman. Ini kayak oke. Dia selalu ingat kamu ya, walaupun di sini aku melihat kayak semua ini memang yang terbaik untuk kalian. Sebetulnya oke. Gemini, di sini kalau aku lihat ada Five of Wands. Walaupun kalian sering berantem di sini ya, atau ada perselisihan, atau bisa saja karena ada situasi dan kondisi, ada cukup konflik di sini ya. Tapi di sini aku melihat salah satu dari kalian atau dia ini ya, kalau aku lihat dengan adanya Six Swords ini tuh kayak berusaha untuk kayak intinya itu mengubah keadaan. Dia itu kayak berusaha untuk mengubah keadaan di sini. Dia percaya walaupun dulu kalian sering berkonflik, sering kayak mengalami pasang surut emosional, dia yakin bahwa aku lihat ada cukup ada pendewasaan ya dari dia di sini. Aku lihat ada Knight of Swords. Aku melihat orang ini kayak sedikit demi sedikit ada pendewasaan secara pola pikir. Bahkan di sini aku melihat dia kayak berusaha untuk mengubah dirinya, mengubah keadaannya dulu. Nih aku lihat ada Six Swords. Jadi situasi yang sudah tidak lagi baik, dia mencoba untuk tinggalkan. Bukan tentang hubungan, mungkin bukan tentang kamu, tetapi tentang situasi ya. Tentang situasi yang sudah tidak lagi baik, dia ingin mencoba untuk mengubahnya. Nah ini loh, dia percaya dia bisa ya. Dia percaya bahwa hubungan ini tuh bisa lebih baik. Nah ini ya. Makanya kenapa? Karena di sini aku lihat ada loyalty. Sebenarnya kalau aku melihat dengan perasaan dia, sebenarnya dia masih ada rasa sama kamu. Cuman ada sesuatu hal yang memang harus dibenahi dulu di sini aku melihat ya. Aku melihat juga dia itu kayak masih inget kamu di sini kadang-kadang ya. Nggak tahu seberapa sering juga aku nggak ngerti. Yang jelas ini aku melihat ada situasi dia ingat kamu, intinya seperti itu. Terus aku juga lihat ada Four of Pentacles ya. Jadi kayak ada situasi sebetulnya dia lagi ada masalah, dia nggak mau ngomong sama kamu, atau dia lebih cenderung untuk menyimpan sendiri karena mungkin kalian udah pisah. Nah ini ya, aku juga melihat antara kamu dan dia ini sama-sama kayak saling menjauh, atau bahkan mungkin kamu yang menjauh. Aku nggak ngerti ya. Nih ya, karena aku melihat kalaupun alasan menjauh di sini alasan putus, karena yang pertama memang ada konflik, yang kedua di sini aku melihat dia kayak berusaha untuk membenahi diri dia, ya, membenahi kondisi dia. Dan aku lihat juga ada Knight of Swords, di mana dia ini kayak berusaha untuk lebih menjadi orang yang lebih dewasa lah secara pola pikir di sini ya. Jadi dia nggak mau situasi yang masa lalu ini kayak kembali lagi, dia nggak mau ya. Situasi yang nggak enak di masa lalu ini dia nggak mau terjadi lagi. Ini gimana? Dia berusaha untuk memperbaiki situasinya. Nah ini loh, memperbaiki situasi dia dulu ya. Nah ini aku melihat kayak dia tuh masih kayak berharap sih ada peluang ya. Dia masih, sebetulnya aku melihat dia kayak masih berharap ada peluang di sini, karena aku lihat dia kayak untuk move on dari kamu juga berat di sini ya. Ada cukup banyak masalah juga yang harus dia selesaikan. Terus aku melihat juga banyak hal yang kayaknya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu tapi kayak dia nggak bisa. Nah ini ya, nih untuk teman-teman Gemini. So sekali lagi ya, itu buat kamu. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.